Kualitas udara di DKI Jakarta kembali mengalami kondisi yang tidak sehat. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh perusahaan teknologi asal Swiss yaitu IQ Air, polusi partikel 2,5 mikron atau PM2,5 di Jakarta menduduki peringkat pertama tertinggi di Asia Tenggara dengan besaran 30,4 mikrogram per meter kubik per hari. Menurut situs Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, PM10 adalah partikel polutan berbentuk padat atau cairan yang sangat kecil. Partikel ini berukuran 10 mikrometer atau 5 hingga 7 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Sedangkan PM2,5 juga merupakan partikel polutan yang berukuran kecil, namun ukurannya lebih kecil dari PM10, yaitu kurang dari 2,5 mikrometer atau 36 kali lebih kecil dari butiran pasir dan 30 kali lebih kecil dari diameter rambut manusia. Partikel ini tidak terlihat dan tak kasat mata karena berbentuk debu atau asap yang ada di jalanan. Dengan tingginya jumlah PM2,5 di kota Jakarta, lalu bagaimana tanggapan warga yang tinggal dan bekerja di Jakarta? Ya sebenarnya gimana ya Mas, rasa ketakutan itu pasti ada ya karena dampak ke kesehatan mungkin, tapi karena kita juga harus bekerja, pemenuhan ekonomi, jadi ya sudahlah kita jalanin aja. Rasa takut karena gangguan ke faktor kesehatan pasti ada lah Mas. Ya kalau itu sih emang takut sih karena mungkin bisa semakin lama bisa semakin panas juga. Ke pernapasan juga kan jadi nggak kayak biasanya, kalau udara yang segar juga enak kan. Ya mungkin nyediain lahan penghijauan ya yang cukup biar ada udara segar lah di tengah-tengah kota atau gimana gitu. Dokter spesialis paru Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Efriadi Ismail, mengatakan polusi udara akan berdampak buruk pada kesehatan warga yang tinggal di wilayah dengan udara buruk, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, warga dapat mengalami iritasi pada mata, jerawat, batuk, dan radang. Sedangkan dalam jangka panjang, warga akan terjangkit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, asma, penyakit jantung, dan penyakit kronik lainnya. Menurut pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, fenomena meningkatnya polutan di Jakarta telah terjadi mulai 21 Mei 2023 lalu. Ada 3 penyebab utama yang membuat polutan terus meningkat, yaitu tingginya penggunaan transportasi pribadi yang menggunakan BBM, masifnya industri pabrik di daerah penyangga, serta industri pembangkit listrik. Selain itu, hal ini juga disebabkan karena Pulau Jawa memasuki musim kemarau, sehingga tidak ada air yang mereduksi polutan di udara. Sebenarnya kalau kondisi polusi udara itu memang setiap di musim kemarau di mana curah hujan kecil, curah hujan rendah, maka biasanya kondisi udara memburuk ya. Karena curah hujan itu kan berfungsi untuk mencuci atmosfer ya. Dia mengendapkan partikel yang ada di atmosfer. Ketika curah hujan berkurang, ketika curah hujan tidak ada, maka partikel-partikel banyak mengapung di atmosfer dan itu yang menyebabkan tingkat polusi menjadi tinggi. Iya, dari monitoring yang kami lakukan setiap hari selama 24 jam, dapat kami sampaikan bahwa terjadinya lonjakan kualitas udara atau polutan yang tinggi terjadi mulai dini hari hingga pagi hari. Ya, jadi pada sekitaran jam 7, hal ini disebabkan oleh karena kondisi atmosfer yang biasanya pada pagi hari ini kondisinya sangat stabil, di mana ada lapisan inversi yang menyebabkan massa udara atau polutan tidak bisa naik ke atas, jadi terkumpul di bawah yang menyebabkan nilai konsentrasi menjadi lebih tinggi. Beralih menggunakan transportasi umum menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Namun, untuk mengalihkan warga, pemerintah harus meningkatkan pula kualitas transportasi umum mulai dari jumlah armada, sarana dan prasarana, titik pemberhentian, hingga kantong-kantong parkir bagi warga Jakarta. Andrew Pakpahan, Fajar Agestino, DAI TV.